Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita bersama akan membahas pelajaran 9 tentang sholat taraweh dan tadarus Al-Quran. Sebelum kita bersama akan membahas tentang sholat taraweh dan tadarus Al-Quran, saya mau bertanya kepada anak-anak semuanya, sholat taraweh dan tadarus Al-Quran itu dilaksanakan di bulan apa biasanya? Di bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa anak-anak semuanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan pahalanya pun beda dengan di bulan-bulan selain Ramadan. Di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya amalan atau ibadah di bulan Ramadan yaitu kita bersama menjalankan sholat taraweh dan tadarus Al-Quran. Apa itu sholat taraweh dan apa itu tadarus Al-Quran? Mari simak bersama penjelasan dari saya anak-anak tentang sholat taraweh dan tadarus Al-Quran. Sholat taraweh dan tadarus Al-Quran. Sudahkah kamu membiasakan diri mengamalkan sholat taraweh dan tadarus Al-Quran ketika bulan Ramadan tiba? Sebagai anak muslim, kamu tentu harus membiasakannya. Sholat taraweh dan tadarus Al-Quran merupakan perbuatan terpuji dan berpahala yang sangat besar. Jadi sudah saya katakan anak-anak, bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di situ penuh maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu 3 pintu utama pada bulan Ramadan? 3 pintu utama tersebut adalah 10 hari pertama akan mendapatkan rahmat, 10 hari kedua akan mendapatkan ampunan, dan 10 hari ketiga akan terbebas dari api neraka. 10 yang pertama mendapatkan rahmatnya Allah, 10 yang kedua mendapatkan ampunan dari Allah, 10 yang ketiga di dalam bulan Ramadan terbebas dari api neraka. Jikalau anak-anak semuanya di bulan Ramadan kok mau berpuasa 1 bulan penuh, maka anak-anak akan berhak mendapatkan 1 rahmatnya Allah, 2 mendapatkan ampunan Allah, dan yang ketiga anak-anak yang bebas dari api neraka. Subhanallah. Anak-anak semuanya, yang kita bahas pada pagi hari ini isi materi yaitu yang pertama sholat taraweh, yang kedua tadarus Al-Quran. Apa itu sholat taraweh? Taraweh berasal dari bahasa Arab yang artinya istirahat. Sholat taraweh adalah sholat yang dilaksanakan dengan diselingi istirahat. Sholat taraweh dikerjakan pada bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat Isya. Sholat taraweh memiliki rakaat dan bacaan yang panjang, sehingga dalam melaksanakannya
memerlukan istirahat. Istirahat dilakukan setiap selesai salam dan hanya sebentar. Setelah itu sholat tarawih dilanjutkan lagi. Lah hukumnya sholat tarawih itu apa anak-anak? Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan sholat tarawih selama bulan Ramadan. Yang kedua, pelaksanaan sholat tarawih dan witir. Pelaksanaan sholat tarawih dapat dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Tepatnya bisa di masjid, bisa di rumah. Waktu pelaksanaannya itu setelah sholat isya hingga sebelum masuk waktunya sholat subuh. Jumlah rakaat sholat tarawih ada 2 macam anak-anak. Mungkin anak-anak sudah mengetahui jumlah rakaat sholat tarawih itu ada yang 8 rakaat dan ada pula yang 20 rakaat. Masing-masing memiliki ketentuan atau cara yang berbeda. Yang ada yang 8, ada yang 20 rakaat. Kita itu tidak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh terus anak-anak itu, oh itu 8 rakaat, itu 20, yang benar mana? Semuanya itu benar karena itu sumbernya sama dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat seperti kita itu menjalankan sholat tarawih 20 rakaat anak-anak, tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat sholat tarawih. Niatnya bagaimana bunyinya? Usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati imaman, atau kalau anak-anak menjadi makmuman lillahi ta'ala. Niatnya wajib itu ya, karena termasuk rukun. Yang kedua, setiap sholat terdiri atas 2 rakaat, sehingga dalam pelaksanaan sholat tarawih dengan 10 kali salam, di setiap rakaatnya imam membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Kemudian dilanjutkan sholat 2 rakaat lagi setelah salam. Istirahat sambil membaca sholawat seperti sebelumnya sampai pada sholat tarawih yang akhir. Seperti anak-anak biasanya ketika mengikuti sholat tarawih kan 2 rakaat salam, kemudian ada Bilal yang di situ mengucapkan sholawat, setelah itu berdiri lagi 2 salam, 2 rakaat salam lagi, baca sholawat berdiri sampai jumlahnya 20 rakaat. Nah, itu namanya sholat tarawih, ada istirahatnya, dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat. Selesai sholat tarawih dilanjutkan dengan sholat witir. Itu setelah anak-anak menjalankan sholat sunnah, sholat tarawih 20 rakaat, setelah itu dilaksanakan ditambah lagi dengan sholat sunnah witir yang jumlahnya 3. Apa saja anak-anak keutamaan sholat tarawih? Nah, ini. Yang pertama, orang yang di situ mau menjalankan sholat tarawih menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang B atau melatih kedisiplinan dan kesabaran dalam melaksanakan kegiatan ibadah sholat sehari-hari, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang C, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertebal keyakinan kita kepadanya. Yang D, dapat menghapuskan dosa atau amalan-amalan tercela lainnya. Jadi ketika kita menjalankan sholat tarawih anak-anak, secara otomatis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Perbuatan-perbuatan kita yang jelek yang sebelum bulan Ramadan kita lakukan, maka setelah bulan Ramadan kalau kita mau bertobat kepada Allah, sholat tarawih rajin, tadarus Al-Quran rajin, maka semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang E, dikabulkan doanya dan mendapat ampunan dari Allah. Jadi anak-anak besok kalau sudah datang bulan Ramadan harus rajin-rajin berdoa, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang di situ
penuh mustajabah. Orang yang mau berdoa di bulan Ramadan, doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang F, mendapatkan Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu anak-anak hanya ada di bulan Ramadan. Maka berusaha untuk menemukan malam Lailatul Qadar dengan senantiasa memperbanyak sholat malam. Yang G, mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin, yaitu diantaranya keutamaan orang yang di situ mau menjalankan ibadah sholat taraweh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita pada pagi hari ini telah selesai. Anak-anak jangan lupa dipelajari, tetap semangat belajar. Walaupun di musim pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa bertatap muka, jangan sampai anak-anak patah semangat, lebih giat lagi. Ini adalah tantangan buat anak-anak semuanya untuk menjadi generasi penerus bangsa dengan kondisi seperti ini. Tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, tetap di rumah saja anak-anak, belajarnya yang semangat. Untuk minggu depannya lagi kita bersama akan membahas tentang keutamaan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Anak-anak semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.